Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat: bernafas. Sudah 39 detik berlalu sejak film ini dimulai. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Anda kini telah menghirup sekitar 16 tarikan nafas sejak film ini dimulai. Anda akan menghirup kira-kira 200 tarikan lagi saat film berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernafas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernafas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru, tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidung, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan.
Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing seperti debu, bakteri, dan serbuk dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekak. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tekak. Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak tekak? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tekak. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah
adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan neksin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak.